Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini tentunya bersama saya Andromeda. Nah, buat kawan-kawan semua, semoga kondisi kalian dalam keadaan sehat walafiat, bebas dari anxiety, sensasi asam lambung, dan psikosomatis. Nah, tetapi bagi kawan-kawan yang masih mengalaminya, semoga kalian lebih bersabar lagi dan tetap berusaha, dan kalian itu tidak usah terlalu berpikir yang macam-macam bahwa kondisi kalian itu parah atau dan seperti apa, karena apa yang kita alami ini adalah suatu proses dalam perbaikan diri. Kita ini diharuskan untuk lebih berdamai dengan kondisi dan menerima segala sesuatu sensasi yang kita alami setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Nah, di sini saya mau membahas mungkin dari beberapa teman-teman atau kawan-kawan ya, atau bahkan banyak yang mengalami ketika kita terkena asam lambung GERD dan anxiety ini, itu terkadang kita mengalami suatu kendala dalam suatu istirahat, atau kita itu mengalami sulit untuk tidur ya. Nah, dulu waktu saya terkena ini, mau tidur itu susah. Kita itu setiap malam gelisah, sudah jam 1, jam 2 subuh, jam 3 sulit untuk tidur ya. Nah, tapi itu adalah semua dari bagian dari gejala dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi hampir seluruh penderita asam lambung, GERD dan anxiety ini mengalami hal yang sama, mengalami susah tidur atau insomnia. Jadi kalian itu tidak perlu khawatir. Nah, di sini saya mau membagikan beberapa tips agar kita itu bisa melakukan tidur dengan baik. Nah, hal ini tentunya lama ya saya pelajari, karena ada beberapa bulan itu saya sulit mengalami tidur. Nah, setelah saya pelajari, saya membaca artikel-artikel dan lain-lain. Nah, di sini saya menyimpulkan 3 hal bahwa ketika kita mengalami hal seperti ini, bagi kita penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di sini kita harus memperhatikan 3 ini. Nah, yang pertama, ketika kita mengalami hal tersebut, sulit tidur atau insomnia, kita itu pasti berpikir, aduh, kemarin malam susah tidurnya, jangan sampai malam ini bakalan seperti kemarin malam, sulit untuk tidur bahkan sampai subuh. Malam ini pasti sulit lagi, bahkan sampai subuh lagi. Ya kan, pasti sering kalian mengalami pemikiran yang seperti itu. Semakin kalian berusaha untuk tidur, semakin kalian sulit untuk tidur. Jadi yang pertama itu, saran saya ya, ketika kalian mengalami hal tersebut, sulit untuk tidur, kalian itu tidak usah memikirkan kalian harus tidur. Jadi kalian tuh nggak usah berpikir, aduh saya sulit tidur, nggak usah kalian memikirkan dan berusaha untuk tidur. Jadi maksud saya itu, biarkan saja malam kalian itu mengalir dengan apa adanya. Karena semakin kalian berpikir untuk tidur, maka tetap aja kalian akan mengalami susah untuk tidur. Jadi nggak usah dipikir, jalani aja. Kalaupun memang kalian harus tidur sampai subuh atau pagi hari, ya nggak usah dipikirkan, jalani aja. Kalau memang seperti itu, ya mau diapa lagi, tinggal kalian itu mencari hal-hal yang atau kegiatan yang bisa membuat kalian lebih mengantuk. Nah, itu
Jadi kenapa saya sarankan kalian tidak usah pikirkan, karena agar kondisi kalian itu, kondisi pikiran kalian itu baik-baik saja, nggak terlalu terkuras pikirannya, jadi nggak mempengaruhi anxiety lagi ya, ataupun lain-lain. Jadi kalian itu santai aja. Kalau memang nggak bisa tidur ya mau diapa lagi itu. Nah kemudian yang kedua itu, kita sulit mengalami susah tidur itu karena kita dalam kondisi tidak nyaman. Nah, jadi ketika kalian mau tidur itu, kalian itu harus nyaman. Nah, nyaman di sini kan contoh, mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari tidurnya di spring bed, kasur yang empuk, ya kan? Ketika kalian disuruh tidur di tikar atau di lantai, mungkin itu kondisi yang tidak nyaman bagi kalian karena kalian itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, kenyamanan ini bisa dilakukan dalam beberapa hal. Misalkan contohnya ya, mungkin kalian bisa memulai dengan mengganti spray, mengganti horden, kabarnya yang lebih suasana, agar lebih suasana yang lebih baru lagi. Kemudian spraynya ditambahkan wangi-wangian, parfum ruangan, apalagi ya, mungkin lampunya tadinya redup mungkin diterangin, atau mungkin juga kalau bisa, kalau memang kalian nggak nyaman, cobalah ganti warna cat kamar. Nah, mungkin dengan melakukan hal-hal tersebut bisa membuat kalian merasa nyaman dengan kondisi kamar kalian lagi, sehingga pada malam hari suasana yang baru atau suasana yang segar bisa membuat kalian terasa nyaman, akhirnya kalian bisa tertidur. Nah, kemudian yang ketiga itu, karena kita mengalami kondisi yang seperti apa, tentu karena sensasi-sensasi atau kondisi kita yang lagi down-downnya, ya kan, mungkin membuat hati dan pikiran kita itu tidak tenang. Nah, di sini kalian itu harus berusaha untuk menenangkan pikiran. Ya, kembali tadi yang poin pertama, kalau memang kalian susah tidur ya nggak usah dipikirin. Jadi kalian itu harus tetap berusaha tenang. Nah, karena penyebab suatu ketidaktenangan itu, nah mungkin kalian ini pernah menonton lah suatu tayangan atau video dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa ada dua penyebab, menurut Muslim ya, ada dua penyebab manusia itu susah untuk tidur. Yang pertama karena dia memikirkan maksiat, kemudian yang kedua masih memikirkan duniawi. Jadi ketika malam hari itu, ketika kita mau tidur, karena kita masih memikirkan hal yang seperti itu, sehingga pikiran kita tidak tenang. Jadi karena di pikiran kita masih ada maksiat, contohnya ketika kita sudah mau tidur, kita itu masih memikirkan orang-orang lain lah. Mungkin kalian masih memikirkan, aduh itu si A gini. Jadi kalian itu nggak tenang dengan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin juga kalian masih memikirkan yang duniawi. Tadinya otak dan badan dan sebagainya, pikiran itu sudah mau istirahat, tapi kalian masih memikirkan, kapan ya saya punya mobil, besok mau makan apa ya, besok bagaimana ya, gimana ya saya mau bayar cicilan. Jadi sudahlah, kalau memang malam hari itu bagian dari istirahat, mengistirahatkan otak, tubuh dan pikiran, jadi kalian itu coba lebih tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, dengan ketenangan ini mungkin kalian bisa kembali lagi tidur dengan normal. Dengan memperoleh ketenangan, kalian bisa melakukan hal-hal yang positif. Contohnya, mungkin kalian sebelum tidur itu, mungkin kalian ambil wudhu lah, ya kan, wudhu, kemudian sholat sebelum tidur, atau
mungkin kalian ngaji, dengar murotal ngaji, zikir, istighfar, dan lain-lain. Karena dengan melakukan hal-hal yang seperti itu bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Nah, buat kawan-kawan yang lain yang non muslim, mungkin kalian bisa mendengarkan musik, musik-musik relaksasi dan lain-lain, atau khutbah-khutbah dari pemuka agama kalian, sehingga mungkin bisa membuat suasana hati dan pikiran kalian itu kembali tenang lagi, sehingga kalian bisa untuk tidur. Nah, itu tadi ada 3 hal yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama itu ketika kalian tidak bisa tidur, nggak usah dipikirin, jalani aja. Kemudian yang kedua, kalian itu kalau memang kalian mau berusaha untuk tidur, kalian harus berusaha nyaman. Nah, dan yang tadi itu cobalah melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian nyaman di kamar. Kemudian yang ketiga, kalian itu harus tenang. Nah, tenang ini kan seperti yang saya jelaskan tadi bisa diperoleh dengan beberapa cara. Mungkin dengan secara keagamaan, secara muslim kan mungkin zikir, sholat, ngaji, dan lain-lain. Nah, karena ketiga hal itu yang sering saya lakukan ketika saya mengalami sulit itu tidur atau gelisah pada malam hari. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau memang ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.